Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hasan Haikal dengan NIM 10324039. Pada video kali ini saya akan memaparkan penjelasan materi dari mata kuliah Fikih Jinayah yang berjudul Jarimah Hudud, lalu Kisos dan Diyat, serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud secara bahasa dapat diartikan sebagai jenis-jenis kejahatan dalam hukum Islam yang hukumnya sudah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran maupun hadis Nabi. Tujuan dari jarimah hudud sendiri adalah supaya kehidupan masyarakat tetap tertib dan aman serta terjaga dari kerusakan moral. Untuk mengawali video kali ini, saya akan langsung menjelaskan 6 jenis jarimah hudud yang terdiri dari zina, qadzaf, syirbah, sarikoh, bughah, dan hirobah. Yang pertama ada zina. Zina dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Zina juga terbagi menjadi dua, yaitu zina qat'i atau zina besar yang merupakan hubungan badan secara nyata, serta zina majasi atau zina kecil berupa perbuatan-perbuatan yang mengarah pada zina seperti memandang, menyentuh, merayu, bahkan percakapan bernuansa seksual. Untuk dapat dikatakan sebagai hukuman hudud atas zina, pelaku harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti balik, berakal, sadar, serta mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang diharamkan. Pembuktian zina hanya dapat dilakukan melalui pengakuan pelaku sebanyak 4 kali atau kesaksian 4 orang saksi laki-laki yang adil. Saksi bagi pelaku pezina yang belum menikah adalah 100 kali cambukan dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan bagi yang sudah menikah, hukumannya itu rajam sampai mati. Di Indonesia sendiri, penerapan hudud atas zina hanya berlaku di Provinsi Aceh. Larangan zina bertujuan menjaga kehormatan individu, keturunan, kesehatan masyarakat, serta ketertiban sosial secara umum. Lalu yang kedua ada qadzaf, yaitu tuduhan zina kepada seseorang tanpa disertai bukti yang sah. Qadzaf dianggap sebagai bentuk kejahatan karena dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang secara tidak sah. Syarat pemberlakuan hukuman qadzaf yaitu penuduh dan tertuduh harus berakal sehat dan sudah balik. Sementara tuduhan harus didukung oleh 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jika penuduh gagal membuktikan tuduhannya, maka ia dikenai hukuman sebanyak 80 kali cambukan. Kesaksiannya tidak akan diterima selamanya serta dicap sebagai orang yang fasik. Larangan qadzaf ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat manusia dari fitnah yang dapat menghancurkan reputasi seseorang di masyarakat. Lalu yang ketiga ada syirbah atau perbuatan mengonsumsi minuman yang memabukkan atau homer. Semua jenis minuman yang menyebabkan mabuk baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak termasuk dalam kategori syirbah. Syarat dijatuhkannya hukuman syirbah ini meliputi bahwa pelaku harus balik, berakal sehat, mengetahui keharuman homer, tidak berada dalam keadaan terpaksa, dan tidak dalam kondisi yang darurat. Sanksi bagi pelaku syirbah ini adalah 40 hingga 80 kali cambukan sesuai ijtihad dari hakim. Di Indonesia, khususnya di Aceh, sanksi syirbah diatur dalam Qanun Jinayat dengan hukuman 40 kali cambukan. Larangan syirbah dimaksudkan untuk menjaga kesehatan manusia, ketertiban sosial, serta menanamkan moral dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya ada sarikoh atau pencurian. Dalam Islam, pencurian artinya mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa izin dari tempat penyimpanan yang aman. Walaupun biasanya penerapan hukuman sarikoh ini adalah memotong tangan dari si pelaku,
Tapi tidak semua pencurian itu dihukum potong tangan. Ada syarat-syarat tertentu seperti pelaku harus sudah balik, berakal sehat, tidak terpaksa, dan nilai barang curian mencapai batas minimum tertentu. Kalau syarat ini terpenuhi, maka hukuman utamanya adalah potong tangan. Selain itu, Islam dapat memberikan pengecualian pada kasus tertentu. Semisal pada saat pencuri sangat kelaparan sehingga terpaksa mencuri. Tujuan hukuman ini bukan hanya semata-mata menyiksa, melainkan untuk membuat efek jerah bagi pelaku, menjaga hak milik orang lain, dan mencegah terjadinya kecemburuan sosial. Yang selanjutnya ada riddah atau tindakan seseorang yang keluar dari agama Islam, baik melalui ucapan, keyakinan, maupun perbuatan. Misal menghina Allah, Nabi, atau ajaran Islam, menyembah berhala, dan menganggap halal sesuatu yang jelas diharamkan. Hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Tetapi pelaku diberi kesempatan untuk bertaubat terlebih dahulu selama 3 hari. Jika tidak bertaubat, barulah hukuman dijalankan. Hukuman ini dimaksudkan untuk menjaga kesatuan umat, mencegah penyebaran ajaran yang sesat, serta menjaga komitmen umat Islam terhadap agamanya. Meski begitu, ada juga sebagian ulama yang berbeda pendapat mengenai penerapan hukuman mati dalam kasus riddah ini. Lalu yang selanjutnya ada bughah. Bughah ini bisa diartikan sebagai pemberontakan atau pembangkangan terhadap pemerintah yang sah dalam Islam. Bughah terjadi ketika sekelompok orang yang bersenjata berusaha menggulingkan pemerintahan dengan alasan tertentu. Hukuman bagi para pemberontak tergantung pada perbuatan mereka. Misalnya, jika terjadi pembunuhan, pengerusakan, atau penganiayaan, maka bisa dikenakan hukuman mati. Namun jika pemerintah memberi pengampunan, bisa diganti dengan hukuman selain hudud. Hukuman bughah ini bertujuan menjaga stabilitas politik, mencegah perpecahan dalam umat, dan menegakkan hukum secara adil. Lalu yang terakhir ada hirobah. Hirobah itu bisa diartikan sebagai perampokan atau kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan di tempat umum dengan menggunakan kekerasan maupun senjata, serta menimbulkan rasa takut di masyarakat. Hukuman bagi pelaku hirobah bervariasi tergantung apa yang dilakukannya. Jika hanya merampok tanpa membunuh, hukumannya potong tangan seperti syarikoh tadi, dan kaki secara bersilang. Jika membunuh, hukumannya mati. Jika merampok sekaligus membunuh, maka hukumannya mati dan disalib. Dan jika hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta maupun membunuh, maka dihukum pengasingan atau penjara. Tujuan hukum hirobah adalah untuk menjaga keamanan, melindungi jiwa serta harta masyarakat, dan juga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Lalu masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kisos. Nah, kisos ini secara bahasa bisa diartikan sebagai hukuman balasan setimpal dalam hukum pidana Islam. Semisal jika seseorang membunuh orang lain secara sengaja, maka ia bisa dibunuh kembali, atau gampangnya nyawa dibalas nyawa. Tapi hukuman ini tidak otomatis dijalankan karena keluarga korban diberikan hak untuk memutuskan apakah ingin menuntut hukuman kisos atau memaafkan pelaku. Jika memilih memaafkan, maka hukumannya bisa diganti dengan diat. Dalam Islam, kisos diterapkan hanya untuk pembunuhan yang disengaja, yaitu ketika pelaku memang berniat membunuh dengan alat yang mematikan seperti senjata tajam atau senjata api. Dalil hukumnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 yang menegaskan pentingnya keadilan.
Pelaksanaan kisos juga harus memenuhi syarat tertentu, semisal korban dan pelaku memiliki kedudukan hukum yang sama dan tidak ada keraguan dalam pembuktian. Tujuan dari kisos bukan hanya menghukum, tapi juga menjaga keamanan, mencegah terjadinya pembunuhan, dan memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban. Dengan adanya kisos, orang akan berpikir 2 kali sebelum melakukan kejahatan serupa karena tahu konsekuensinya berat. Terus yang selanjutnya ada diat. Ya, diat adalah bentuk kompensasi berupa pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada keluarga korban. Diat diterapkan dalam beberapa kondisi, seperti ketika terjadi pembunuhan yang tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja, ada niat melukai tapi tanpa niat membunuh, atau ketika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Besarnya diat sudah diatur dalam ketentuan syariat. Semisal untuk kasus pembunuhan yang dimaafkan, diat biasanya setara dengan 100 ekor unta. Namun pada masa sekarang jumlah tersebut biasanya dikonversi dalam bentuk uang sesuai kesepakatan dan kemampuan pelaku serta kondisi daerah setempat. Penerapan diat tidak sekedar soal materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai penyelesaian secara damai. Dengan membayar diat, pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara keluarga korban bisa mengakhiri persoalan tanpa harus menaruh dendam. Cara ini juga membantu menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik berkepanjangan. Dia mencerminkan bagaimana Islam menyeimbangkan antara keadilan dan kemanusiaan. Hukuman tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun juga memberikan peluang untuk saling memaafkan, berdamai, dan membangun kembali hubungan baik di tengah masyarakat.